Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bimbel paket 4 ya. Ada beberapa soal yang membutuhkan penjelasan. Jadi saya buatkan videonya untuk membahas soal-soal tersebut ya. Kita mulai saja. Gimana yang pertama adalah soal nomor 1. Jika meningkatnya harga barang Y menyebabkan menurunnya permintaan barang X, maka titik-titik ya, sifat barang tersebut bagaimana? Nah, di sini jawabannya adalah barang tersebut barang komplementer. Kenapa dikatakan barang komplementer? Nah, ini penjelasannya ya. Contoh barang komplementer itu adalah gula dan teh. Nah, gula di sini sebagai pelengkapnya teh, gitu ya. Jadi sifatnya mengikuti. Maksudnya adalah jika harga gula naik, otomatis harga teh naik. Jika harga barang itu naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Nah, sama dengan yang disebutkan pada nomor 1. Jika meningkatnya harga barang Y, nah maksudnya barang Y di sini adalah gula, dan meningkat ya harganya, P itu harga. Jika harga barang Y yaitu gula naik, maka harga teh dari sini adalah barang X. Nah, di sini kan barang X, maka teh sebagai barang X akan mengakibatkan harganya juga naik. Karena harga naik, maka permintaan barang X atau permintaan teh akan turun. Nah, sifatnya seperti itu. Beda dengan barang substitusi. Kalau barang substitusi, contohnya adalah teh dan kopi. Jika harga teh naik, maka permintaan terhadap kopi akan turun. Nah, jika barang Y naik, maka permintaan terhadap barang X akan naik ya, maaf ya. Jadi, jika harga teh naik, maka permintaan terhadap kopi juga akan naik. Kenapa? Karena orang lebih memilih ke barang X atau kopi tersebut. Nah, karena di sini barangnya komplementer, dia mengikuti, maka jika harga gula naik, harga teh juga ikut naik, sehingga permintaannya akan turun sesuai yang dinyatakan dalam nomor 1. Oke, sekarang kita bahas nomor 2. Bila pemerintah menarik pajak atau T, maka keseimbangan harga dan kuantitas yang ditanyakan adalah harga dan kuantitas keseimbangan setelah pajak adalah. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa yang pertama adalah keseimbangan dirumuskan dengan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi kalau Q dengan Q, kalau P dengan P. Lalu, pajak itu mempengaruhi harga penawaran. Maka Hi harus dirubah menjadi P. Nah, kita lihat fungsinya dulu. Nah, di sini ya ada fungsi HD sama fungsi QS ya. Nomor 2 kemarin ID-nya adalah 2 min 0,5 P, QS-nya adalah min 2 plus P. Dan pajak itu mempengaruhi QS. Mempengaruhi harga ya, mempengaruhi harga penawaran, menambah harga penawaran kalau pajak ya, kalau subsidi mengurangi. Sehingga, nah ini, Hi harus dirubah menjadi P, karena fungsinya di sini adalah Hi sama dengan min 2P, maka dia harus dirubah menjadi P. Beda kalau fungsinya sudah P, tidak perlu dirubah, tinggal menambahkan saja. Nah, karena ini fungsinya Hi, maka harus dirubah menjadi P dulu. Nah, ini pindah ke sini jadi min P, min 2, pindah ke sini jadi min Hi. Jadinya P sama dengan, ini min jadi plus, ini min jadi plus. Jadi 2 plus Hi, kemudian ditambah pajak, ditambah T-nya, plus 2. Jadi P sama dengan 4 plus Hi. Nah, karena keseimbangan itu QD sama dengan QS, maka P ini, fungsi PS ini harus dirubah menjadi Hi lagi. Nah, dirubah jadi Hi-nya pindah ke sini jadi min Hi, kemudian sama dengan 4, P pindah ke sini jadi min P. Jadi Hi sama dengan, ini plus ini min jadinya min 4. Ini min jadinya plus P. Kemudian baru dimasukkan ke dalam rumus keseimbangan, QD sama dengan QS. Jadinya 2 min 0,5 P
sama dengan, nah 2 min 0,5P itu ini, ID-nya ini ya, dimasukkan ke sini sama dengan min 4 plus P. Min 4 plus P ini dari ini yang sudah dipengaruhi pajak, bukan dari ini lagi, tetapi yang sudah dipengaruhi pajak. Min 4 plus P ini ya. Jadi disamakan min 0,5P ini plus pindah ke sini jadi min P sama dengan min 4 ini pindah ke sini jadi min 2. Jadinya min 0,5 P min P berarti min 1,5P sama dengan min 4 min 2 jadinya min 6. Jadi P sama dengan min 6 dibagi min 1,5. Jadinya adalah 4. P-nya sudah ketemu 4. Kemudian kita mencari Hi-nya. Bisa menggunakan rumus Ki-D, bisa menggunakan rumus Ki-S. Nah, saya menggunakan rumus Ki-S sama dengan min 4 plus P. Min 4 plus P-nya tadi kita masukkan ke sini. Jadinya plus 4. Min 4 plus 4, Ki-nya adalah 0. Jadi ketika harga 4 tidak ada permintaan maupun penawaran. Harga keseimbangannya adalah 0. Jadi jawabannya adalah C, 4 dan 0. Nah, itu soal nomor 2. Oke, kita bahas soal selanjutnya yaitu soal nomor 6 ya. Di sini ada ilustrasi di mana harga beras di pasar induk beras Cipinang ya masih bertahan tinggi. Nah, kita langsung ke soalnya. Di sini kebutuhan beras di DKI Jakarta dalam satu hari adalah, nah kalian fokusnya pada yang saya garis bawahi. Nah, di sini. Menurut Suminta, pemasukan beras sebanyak 2.097 ton per hari dapat memenuhi 60% kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Nah, dari kalimat ini, maka kita harus mencari kebutuhan beras di DKI Jakarta itu berapa. Kebutuhan beras di DKI Jakarta dalam satu hari adalah, jangan dijawab 2097. Karena, kenapa kok tidak boleh dijawab ini? Karena 2097 ton itu merupakan dapat memenuhi 60% kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Berarti kita harus mencari berapa kebutuhan dari DKI Jakarta itu jika 60%-nya hanya 2097. Maka kita masukkan ke dalam rumus matematika ya. 60% dikalikan X itu adalah kebutuhan seluruh beras di DKI Jakarta ya. Nah, jadi berapa sih kebutuhannya? Jadi 60% dari kebutuhannya itu dari X itu sama dengan 2097. Maka X sama dengan ini dikali ini sama dengan ini. Berarti ini dibagi ini untuk mencari X. 2097 dibagi 60%. Ketemunya adalah 3.495. Jadi kebutuhan beras di DKI Jakarta keseluruhan adalah 3.495 ton. Nah, 60% dari 3.495 ton adalah 2.097. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, paham ya? Nanti bisa diulang-ulang kalau misalnya masih belum paham. Ini jawabannya D ya. Kemudian kita bahas ke soal nomor 7. Diketahui data perekonomian suatu negara dalam triliun. Nah, ada konsumsi rumah tangga, ada pengeluaran pemerintah, ada pembentukan modal, ada ekspor, impor, kemudian ada pendapatan faktor produksi nasional diperoleh di luar negeri. Jadi seperti TKI itu ya. Kemudian pendapatan faktor produksi asing yang ada di dalam negeri, ada penyusutan. Berdasarkan data tersebut, nilai produk nasional neto (PNN) atau istilah asingnya adalah NNP, Net National Product. Nah, sekarang kita menghitungnya dari PDB dulu. Karena di sini PDB atau Y itu, karena di sini unsurnya adalah unsur metode pengeluaran, berarti kita menggunakan rumus C plus G plus I plus X min M. Konsumsi, kita tulis di sini 180. G, government expenditure atau pengeluaran pemerintah 46. I, investasi atau pembentukan modal tetap ditambah 25. Ekspornya 26. Dikurangi impornya 16. Jadinya total adalah 261. Itu untuk PDB. Kemudian rumus PDB. Setelah PDB adalah PNB. Nah, PNB itu PDB ditambah pendapatan faktor produksi nasional yang diperoleh dari luar negeri dikurangi
pendapatan faktor produksi asing yang diperoleh di dalam negeri. Jangan kebalik ya. Jadi dari luar negeri dikurangi di dalam negeri. Jadinya 261 ditambah 12 dikurangi 24, ketemunya adalah 249. Lalu kita mencari ini PNN atau NNP. Jadi PNB dikurangi penyusutan, jadinya PNB-nya tadi 249 dikurangi penyusutannya adalah 20. Ketemunya adalah 229. Nah, di sini jawabannya adalah B. Nah, ini kalian harus menghafal memahami konsep dari perhitungan pendapatan nasional ya. Jadi mulai dari PDP, BNP, NNP, NNI, PI, dan DI itu. Kemudian ada beberapa metode perhitungan pendapatan nasional di mana ada 3, metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan yang sudah kita bahas pada video paket 1. Paket 1 ya pada video sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas nomor 12. Diketahui persediaan awal barang dagang 15.600.000, pembelian barang dagang 14.400.000, beban angkut pembeliannya ini 1.750.000 ya. Kemudian ada upah bongkar muat dan asuransi masing-masing ini. Kemudian jika persediaan akhir barangnya adalah 3.875.000, maka besarnya HPP adalah. Maka kita harus hafal tentang susunan dari perhitungan HPP yang ada di laporan laba rugi ya. Kalau laba rugi kan mulai dari penjualan, tetapi kalau HPP mulai dari persediaan awal ini. Nah, perlu diingat ini susunannya ya. Jadi jangan kebalik. Persediaan awal 15.600.000. Kemudian ada pembelian 14.400.000 ditambah beban angkut pembelian 1.750.000. Nilainya adalah Rp16.150.000. Kemudian ditambah upah bongkar muat dan asuransi ini Rp2.250.000 ditambah Rp1.500.000. Ketemunya kalau di total adalah Rp3.750.000. Nah, Rp16.150.000 ini ditambah Rp3.750.000 ini ketemunya adalah harga pokok produksinya adalah Rp19.900.000. Lalu kita tambahkan dengan persediaan awal, jadinya ketemunya adalah Rp35.500.000. Ini yang dinamakan dengan persediaan barang yang siap untuk dijual ya. Barang yang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian dikurangi persediaan akhirnya tadi adalah Rp3.875.000, ketemu HPP senilai Rp31.625.000. Nah, ini jawabannya ya. Untuk nomor 12 ini tidak ada jawabannya ya di pilihan ganda, tetapi perhitungannya adalah seperti ini. Jadi, nah ada selisih begitu ya. Nilainya adalah Rp31.625.000. Oke, untuk nomor 14. Jika harga daging ayam mengalami peningkatan sebesar 22% dan disertai dengan penurunan kuantitas hingga 25%, maka permintaan terhadap daging ayam tersebut bersifat apa? Nah, seperti ini ya. Perlu diingat, harga itu P, kuantitas itu H. Kemudian, kita prosentasekan. Prosentase P, jika prosentase P lebih kecil daripada prosentase H, artinya prosentase H lebih besar daripada prosentase P, barang tersebut sifatnya adalah elastis. Tetapi jika kebalikannya, prosentase P lebih besar daripada prosentase H, maka barang tersebut inelastis. Jika prosentase P sama dengan prosentase H, maka barang tersebut adalah uniter. Nah, kita buktikan sekarang. Di sini, jika prosentase P-nya lebih kecil daripada prosentase H, artinya prosentase H itu lebih besar daripada prosentase P, maka elastis ya. Nah, di sini prosentase P-nya kan 22%. Kemudian prosentase kuantitasnya atau H-nya adalah 25%. Berarti otomatis H-nya lebih besar daripada P. Itu elastis. Kita buktikan di sini. Misalnya, P1 ini sama dengan 4. P2 sama dengan 5. Kita prosentase kenaikan harganya. Kita prosentasekan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian dibandingkan ya. 1 dibagi 4 kali 100% hanya kenaikannya 25%. Ya kan? Nah, caranya begini. Saya ulangi ya. 5
dikurangi 4. Nah, untuk mencari persentase 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Selisihnya hanya 1. Kemudian 1 itu berapa persennya? 4 kan begitu ya. Berarti 1 dibagi 4 kali 100. Jadinya adalah 25%. Nah, 25% ya. Kemudian kita buktikan ya Hi. Hi-nya 10, Hi1 10. Kemudian Hi2-nya turun menjadi 5. Nah, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kita persentasekan 5 dibanding 10 itu berapa persennya, kan begitu. 5, berapa persennya? 10, berarti sama. 5 per 10 kalikan 100, berarti kan 50%. Penurunannya adalah 50%. Berarti penurunan Hi lebih besar daripada penurunan P, seperti yang dinyatakan dalam soal nomor 14. Hi-nya lebih besar daripada P. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Apakah nanti hasilnya lebih dari 1 yang dikatakan dengan elastis? Nah, rumus elastisitas adalah delta Hi per Hi1 dibagi delta P per P1. Hi2 min Hi1. Delta Hi itu Hi2 min Hi1 ya. Delta P P2 min P1. Kita masukkan. Hi2 5. Hi1 10. 5 dikurangi 10 adalah min 5. Kita tulis di sini. Dibagi Hi1. Hi1-nya adalah 10. Kita tulis di sini. Berarti min 5 per 10. Dibagi P2 min P1. P2-nya 5. P1-nya 4. P2 min P1. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Per P1. P1-nya adalah 4. Berarti 1 per 4. Kemudian kita kalikan silang. Min 5 kali 4, min 20. 10 kali 1 per 10. Jadi ini tidak boleh kebalik. Yang dikalikan jangan ini ya, tetapi yang ke kiri sini dulu. Nah, min 5 kali 4 sama dengan min 20. 10 kali 1 sama dengan 10. Min 20 dibagi 10 sama dengan min 2. Hasilnya adalah 2. Minnya tidak usah dibaca ya. Hasilnya adalah 2. Nah, 2 itu lebih dari 1. Jika E lebih dari 1, maka dikatakan elastis. Ya. Ya, ini bisa dipahami. Kalau nanti kurang paham, bisa diulangi lagi penjelasannya tadi ya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 19. Berikut ini hal-hal yang dianggap benar berkaitan dengan biaya produksi kecuali. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang A dulu. Kurva average fixed cost atau AFC berbentuk horizontal. Nah, ini jelas salah. Karena yang berbentuk horizontal itu adalah fixed cost, bukan average fixed cost. Jadi fixed cost-nya, fixed cost itu ini, 5. Nah, 5 semua. Ini berarti dia akan berbentuk horizontal. Seret, 5 semua. Ini ya. Kalau angkanya sama, berarti dia bentuknya horizontal. Karena ini average fixed cost, kita buktikan apakah bentuknya horizontal. AFC. Nah, ini 5, 2,5, 1,67. Berarti ini tidak mungkin horizontal. Ya, karena angkanya tidak sama. Dia akan semakin menurun, melengkung ke bawah semakin menurun. Ini AFC. Jelas jawabannya A ya. Kemudian kita buktikan yang B dulu. Kurva MC memotong kurva AC. Betul ya. Kurva MC itu memotong kurva AC di titik minimum. Betul di bawah. Kemudian kurva VC naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kurva VC bentuknya begini. Jadi dia pasti naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian kurva AC berada di atas kurva AVC ya. Karena AC itu lebih besar daripada AVC. Kita lihat di sini. AC itu ini ya. Nah, dia lebih besar kan angkanya lebih besar daripada AVC. Nah, 8 dengan 3 pasti tinggi 8. Berarti pasti dia kurvanya berada di atas AVC. 5 lebih tinggi daripada 2,5, 4 lebih tinggi daripada 2,33. Pasti dia berada di atas kurva AVC karena nilainya lebih tinggi. Lalu, AC sama dengan AFC ditambah AVC. Benar apa tidak? AC. AC adalah ini. AFC ditambah AVC. Benar kan? 5 ditambah 3, 8. 2,5 ditambah 2,5, 5. 1,67 ditambah 2,33 sama dengan 4. Jadi AC itu sama dengan AFC ditambah AVC. Hasilnya dari mana angka-angka ini? Nah, kita buktikan sekarang. Angka yang sudah ada adalah ini ya. Hi, FC, dan VC. Nanti kita mencari TC, AFC, AVC, dan AC. Karena ini sudah sudah berlaku di dalam sebuah perusahaan.
Jadi variabel cost, fixed cost ini berlaku di sebuah perusahaan. Q-nya juga, Q itu jumlah barang. Ketika jumlah barang 1, FC-nya adalah 5, VC-nya adalah 3. FC itu selalu tetap ya, fixed cost itu selalu tetap. Oke. VC variabel cost itu selalu berubah-ubah mengikuti jumlah Q-nya. Semakin tinggi Q, maka semakin tinggi juga VC-nya. Nah, ketika Q1, VC 3. Ketika 2, Q2, VC-nya 5. Ketika Q3, VC-nya 7. Kemudian kita mencari TC. TC itu adalah total cost. Dari mana hasilnya total cost? FC ditambah VC. Fixed cost ditambah variable cost. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Ya. Kemudian AFC dari mana? Average fixed cost, rata-rata fixed cost. Jadi FC ditambah dibagi Q. Ya. Kita lihat 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. 5 dibagi 3 sama dengan 1,67. Begitu juga dengan AVC. AVC, average variable cost, berarti rata-rata VC. VC dibagi Q. Nah, 3 dibagi 1, 3. 5 dibagi 2, 2,5. 7 dibagi 3, 2,33. Lalu AC. AC itu bisa menjumlahkan AFC ditambah AVC, juga bisa mencari TC dibagi Q. Itu disebut AC. Nah, untuk membandingkannya, apakah AFC ditambah AVC itu sama dengan TC dibagi Q? Nah, kita bandingkan sekarang. 8 dibagi 1 adalah 8. 10 dibagi 2 adalah 5. 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, kita lihat apakah benar AFC ditambah AVC juga hasilnya sama dengan hitungan yang TC dibagi Q tadi? Sama kan, 5 ditambah 3, 8, 2,5 ditambah 2,5 adalah 5, 1,67 ditambah 2,33 adalah 4. Nah, ini cara-cara menghitung dari biaya produksi ya. Jadi, jawabannya adalah A, AFC. AFC itu bukan berbentuk horizontal, yang berbentuk horizontal itu adalah VFC. AFC bentuknya adalah ke bawah ya. Nah, ini AFC. Nah, nanti bentuknya akan ke bawah. Set begini. Oke ya, kita lanjutkan soal nomor 20. Pada tanggal 12 September 2006, perusahaan membeli barang dagang senilai 10 juta dengan syarat 2/10 N30. Jika pelunasan dilakukan pada tanggal 29 September 2006, maka jurnalnya adalah. Nah, oke. Kita membelinya tanggal 12 September, bayarnya tanggal 29 September. Tidak, keterangan di sini sudah saya tuliskan ya. Tidak dapat potongan karena pelunasannya dilakukan tanggal 29 September dan dibeli tanggal 12 September. Syaratnya di sini adalah 2/10 N/30 yang artinya akan mendapatkan potongan 2%. Nah, 2 ini jika dibayar 10 hari dari tanggal pembayaran. Tetapi di sini dan batas waktunya adalah 30 hari. Nah, tetapi buktinya di sini adalah tanggal 29 dikurangi 12 kan belinya tanggal 12, bayarnya tanggal 29. Berapa hari di sini? 17 hari. Berarti lebih dari 10 hari. Maka tidak mendapatkan potongan 2%. Jika tidak mendapatkan potongan 2%, maka jurnalnya adalah A, hanya membayar hutang saja tanpa potongan. Jadi debitnya hutang dagang karena hutang dagang berkurang letaknya di sisi debit 10 juta dan kasnya kredit karena membayar utang, berarti kasnya berkurang. Jadi letaknya di sisi kredit 10 juta. Jadi tidak ada potongan. Jika ada potongan, maka jawabannya adalah B. Ya, karena di sini tidak ada potongan, batas waktunya 17 hari, maka dia tidak. Jawabannya adalah A, tidak mendapatkan potongan pembelian. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kalau kurang jelas nanti bisa diputar ulang videonya, diperjelas lagi atau bisa juga ditanyakan ya di kolom komentar. Oke, terima kasih perhatiannya. Itu saja pada bimbel paket 4 ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.